Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola An-Nur Polsek Kalidoni yang alhamdulillah baru selesai direhab yang bagus ini. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan contoh dan suri teladan bagi kita semua. Yang pertama yang kami hormati Bapak Seklur Kelurahan Selayung, Bapak Amrullah. Yang kami hormati Pak Ustadz Darsono, Pak Haji Sujono, dan bapak-bapak masyarakat di lingkungan Polsek Kalidoni. Yang tentu melakukan untuk memimpinnya ialah Bapak Haji Sujono. Selanjutnya yang keempat, tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Darsono. Kemudian acara yang kelima yaitu sambutan dari Bapak Adat Ilham yang berkaitan dengan keamanan kegiatan berhubungan dengan Polri. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk. Mari kita buka acara kita pagi hari ini dan sama-sama menghafazkan kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kita sekalian akan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta segala doa dan minta kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi kiramin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian, mari kita baca surah Yasin bersama-sama yang kita niatkan dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita amalkan pada pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farag. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kalidoni beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Bapak Seklur Kelurahan Sungai Kalidoni Selayur, Kelurahan Selayur. Yang kami hormati para asatiz wa asatizah, Bapak Irwan penyuluh, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini di ujung tahun 2022 Masehi, kita masih alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesehatan. Semoga insyaallah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini bisa kita jadikan nikmat ini untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena ini amat sangat penting sekali bagi kita ketika kita banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka jangan lupa nikmat itu harus selalu kita syukuri. Bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, dan juga bersyukur bagaimana mempergunakan nikmat itu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi selain untuk diri kita sendiri, bagaimanapun kita harus berusaha bersama-sama bisa memberikan manfaat buat orang lain. Maka oleh karena itu alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini di Musholah An-Nur, musholah yang subhanallah sejuk, nyaman alhamdulillah, dan juga bersama Bapak Kapolsek kita yang baru, Bapak Kapolsek kita. Subhanallah kita diundang di sini untuk kita bersama-sama sekali lagi mensyukuri nikmat ini. Karena subhanallah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka insyaallah aku akan menambahkan nikmatnya yang lain kepadanya. Sebaliknya, na'udzubillah, Allah juga mengingatkan kita ketika kita lalai dari nikmat Allah, Allah mengingatkan kita inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Kita tahu semua yang ada pada diri kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya amanah itu nanti akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan amanah yang telah dibebankan kepada kita. Dan amanah itu semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita baik membawa amanah itu, maka insya Allah kita pun akan baik. Tapi ketika kita lalai dari amanah itu, na'udzubillah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin pengemban amanah. Dan setiap amanah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membawa amanah itu tadi? Di sini bapak-bapak polisi alhamdulillah telah menjalankan amanahnya mengayomi kita masyarakat, sehingga insyaallah masyarakat di lingkungan ini menjadi tenang, nyaman dalam beraktivitasnya. Subhanallah kita menjadi tenang. Alhamdulillah. Ya mungkin kalaupun ada kita melihat di luar ada sesuatu yang mungkin yang jelek, itu biasa. Karena itulah kehidupan kita, Bu. Kalau kita bagus, kalau kita kasihkan kelemahan dulu, dah sadar akhirnya. Tapi dengan adanya mungkin hal-hal yang kecil-kecil itu biasa, itulah sebagai penyemangat kerja kita. Penyemangat kerja kita. Jadi penyemangat kerja agar kita ini semakin lama semakin baik dan semakin baik. Sama juga dengan keimanan kita. Keimanan kita ini terkadang kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus atau tidak iman kita itu bukan saat kita lagi senang, Pak. Bukan. Tapi bagus atau tidak iman kita itu saat kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ujian itu? Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama saat ini untuk selalu banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tadi insyaallah. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah agar kita ini di tahun ini dan juga di tahun yang baru nantinya menjadi orang-orang yang lebih baik. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam perbuatan kita, baik dalam amal kita. Itu harapan dan doa kita semua tentunya. Kita bekerja, kita beramal, dan kita beribadah. Jadi kuncinya tiga ini tadi pada kita. Kita bekerja, kita beramal, dan kita beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat", kata Allah. Berikan, kabarkan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Allah menyiapkan kebahagiaan buat kita. Bukan cuma bahagia dunia ini saja, tapi bahagia di akhirat nanti tatkala kita nanti kembali kepada Allah. Sebagaimana doa kita selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Munajat kita semua, tidak ada yang tidak menginginkan kebahagiaan. Semuanya kita menginginkan kebahagiaan. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar kita ini, keluarga kita, semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tak lain dan tak bukan bagaimana kita selalu mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, jangan lupa kita pun harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus selalu banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar selain kita beribadah dengan usaha kita pun mengharap syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin yang kami sampaikan di sini untuk bekal kita semua sama-sama, untuk bahan kita mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, karena kita tahu Bapak Ibu dalam pergaulan ini, dalam kehidupan ini tentunya banyak sekali khilaf, banyak sekali salah yang kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Siapapun orangnya pasti ada khilaf dan salah. Maka oleh karena itu di akhir tahun ini dan di awal tahun nanti kita bersama-sama berdoa agar diri kita sekali lagi menjadi orang-orang yang lebih baik. Jangan sampai khilaf dan salah yang sudah kita lakukan berlarut-larut kita santai, tidak ada rasa penyesalan dalam diri kita. Jangan sampai ini terjadi. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tadinya mungkin tidak sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita sama-sama perbaiki. Makanya kita perlu selalu seperti ini, bersama-sama bersilaturahim, bersama-sama belajar, bersama-sama selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Agar apa? Agar kita ini Pak Bu tidak terlena, tidak terlena ketika kita melakukan kesalahan kita tidak terus-menerus, tidak terus-menerus. Maka oleh karena itu sekali lagi perlu selalu harus kita berkumpul seperti ini, bersilaturahim dan saling mengingatkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan jalan kepada kita, beritahukan kepada kita kalau kita menginginkan kehidupan kita ini Bapak Ibu kehidupannya yang baik, mendapat keberhasilan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asri saja Allah di situ memberitahukan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini Bapak Ibu berada dalam keadaan merugi. Allah sudah memberitahukan kepada kita manusia ini dalam keadaan merugi. Kenapa Allah memberitahukan ini? Agar kita manusia ini sadar, mengetahui tentang diri kita. Karena Allah juga tahu tentang kodratnya kita manusia ini. Sekali lagi, ketika banyak diberikan kenikmatan, gara sering lalai, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat kita, terutama sholat. Sekali lagi, ini yang harus selalu kita perbaiki dan harus selalu kita muhasabai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bekal yang insya Allah nanti memberikan kebahagiaan kepada kita Bapak Ibu. Sholat dan sholat. Jangan sampai mungkin yang selama ini kita masih galak lalai ibadahnya, sholatnya, 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita masih belum dapat, baru 4 waktu misalnya. Ada yang baru 3 waktu. Yuk mulai saat ini kita perbaiki itu. Kita perbaiki sama-sama. Karena ketika sholat kita sudah bagus, insya Allah semua amal kita, semua perbuatan kita akan menjadi baik, di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu sekali kita jaga ibadah ini, terutama sholat dalam kondisi apapun, sesibuk apapun kita, dalam pekerjaan apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, kita bisa sholat sambil berbaring. Kalau sholat sambil berbaring kita tidak bisa, kita masih sholat.
yang masih bisa sholat dengan dalam hati atau pakai isyarat dalam hati. Kalau sholat dalam hati juga sudah tidak bisa, sudah termasuk kita panggil pengurus masjid minta disolati. Berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat itu bagi diri kita. Jadi dalam kondisi apapun tetap kita jaga sholat. Jangan sampai maaf tadi kita dalam bekerja mungkin ya, apalagi bapak-bapak kita ini, bapak polisi kita ini kan yang memang pekerjaannya 24 jam melayani, mengayomi masyarakat. Dan tentunya kita berharap apa yang kita perbuat, perbuatan kita ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama sekali. Punya nilai ibadah. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar pekerjaan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar baik kita capek panas berjemur baik tapi tidak ada nilai di mata Allah. Maka itu tadi kami katakan di awal. Pertama, dekatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat tadi. Ini yang utama. Insya Allah ketika kita sudah istiqomah dengan ini, maka amal kita, perbuatan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan diri kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka dalam surat Al-Asr di sini Allah memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, yang pertama apa? Dalam surat Al-Asr dikatakan illal ladzina amanu, sama kami katakan di awal. Bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan cuma ngomongnya baik aku beriman kepada Allah, KTP-nya Islam, tapi bagaimana iman itu harus dibuktikan. Selain dengan tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi paling tidak tiga. Setelah kita yakini keimanan kita, percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, dibuktikan dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keluar dengan lisan kita. Selanjutnya apa tugas kita? Wa amalun bil arkan. Bagaimana kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu baru Islamnya bagus. Bagaimana hadis Nabi baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Terletak pada posisi kedua. Setelah keyakinan kita kepada Allah, tugas kita kedua bagaimana kita menjaga sholat diri tadi. Menjaga, menegakkan sholat. Bukan cuma kita istilahnya melakukan nyolai. Kalau kita melakukan sholat tapi tidak menegakkan sholat, beda Pak. Itulah makanya ada wong yang sholat maaf masih galak madin. Masih ringan tangannya, masih ringan kakinya, lihat ada sendal bagus dipakai. Dia harus sholat. Kenapa yang terjadi? Ya itu tadi karena dia baru melaksanakan baik, tapi belum berusaha menjadikan sholat itu sebagai panduan diri kita, panduan dalam dirinya belum. Karena kalau kita sudah menjaga sholat tadi, bagus sholat kita dalam hatian, maka insya Allah akan timbul rasa muraqabatullah. Akan timbul rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah akan kegiatan kita, perbuatan kita diawasi terus. Makanya ketika kalau kita sudah selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan berhati-hati. Dan insya Allah kita tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamera kita dunia ini Pak, kelihatannya ketika ada di depan kita baik, kelihatan muka kita. Tapi kalau kamera yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemanapun kita berada, kita tinggal selalu ikut. Siapa? Malaikat Raqib sebelah kanan kita, malaikat Atid sebelah kiri kita, selalu mengikuti kita, mencatat semua amalan perbuatan kita. Yang baik, yang buruk dicatat semuanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan. Maka oleh karena itu berhati-hati kita bersama-sama dalam kehidupan ini. Sekali lagi jangan sampai kita terlena apalagi dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita buktikan dengan tadi kami katakan di awal bagaimana kita selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan setelah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagus amanu. Yang kedua juga di sini dikatakan wa amilus shalihat.
beramal soleh, berbuat baik. Antara amanu wa amilus shalihat itu selalu bergandengan, Pak. Karena terkadang maaf kita ada Pak, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi akhlaknya dengan sesama manusia tidak bagus. Tidak bagus. Merasa dia itulah paling benar, segalanya salah. Dia itulah yang masuk surga dewean. Kamu udah kalah kalau masuk neraka kamu tunai. Ada yang main itu Pak. Padahal tidak tahu masuk surga dewean itu tidak lemah juga ya Pak. Tidak lemah masuk surga dewean. Iya, kata kawan. Contohnya Nabi Adam alaihissalam kan. Ketika di surga saat itu kan semuanya dikasih fasilitas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu bingung malaikat Ridwan ketika melihat ngapu Adam tinggal ngelamun duduk di bawah pohon gitu kan. Kalau bahasa kita juga ngelamun. Ngelaporlah malaikat Ridwan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bingung dengan Adam ini ya Allah. Ngapu segala yang kau fasilitas dan kau berikan ya Allah, tapi dia masih galak ngelamun. Akhirnya apa? Diciptakanlah Siti Hawa. Ada kawan Pak bahagia suami istri Pak masuk surga. Kita berharap kita yang ada di sini semuanya laki bini kita, suami istri, anak-anak kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Bahagia ada pada saat itu surga. Tapi ada yang sirik Pak. Dengan Adam sama Hawa, siapa? Belis. Siapa Bu? Belis. Bukan syaitan, Belis. Belis itu bapaknya syaitan. Kalau syaitan itu yang kecil-kecilnya ada iblis dari syirik. Akhirnya digoda Adam dan Hawa, makanya caranya keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Adam dan Hawa juga terjerumus pada saat itu. Karena apa? Makan buah khuld. Pinter Bu, Pak, iblis ini goda kita nih. Makanya kita goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dicari celah. Makanya kita ini bisa melakukan hal yang tidak diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita Nabi Adam dikeluarkan. Tentunya ada hikmah di balik itu, Pak. Kalau Adam dan Hawa datang ke dunia ada kata kita manusia ini. Hikmahnya paling tidak di situ, hikmah terbesarnya. Ini memang sudah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terlalu jauh. Maka oleh karena itu paling tidak dari sini kita bersama-sama menjadi pengalaman bagi diri kita. Kalau kita kepingin diri kita menjadi baik, kalau itu jangan cuma kita baik jadi baik, tapi makanya kita bisa ngajak sama-sama manusia, tetangga kita, keluarga kita pun menjadi baik. Menjadi baik. Jadi antara amanu wa amilus shalihat itu harus imbang, Pak. Kalau imbang dua-duanya maka insya Allah akan Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan oleh Allah apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik diberikan kepada kita. Ini janji Allah. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan memberikan ganjaran balasan yang baik melebihi dari apa yang kita lakukan. Kalau hari ini kita dapat PMPR ini Bapak Kapolsek itu nyiapkan makanan ya. Subhanallah kaget di akhirat kaget lebih dari ini, Pak. Ya dapat pizza kaget di surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Jadi yang sudah ada disiapkan boleh dimakan, Bu. Tidak apa-apa. Karena kalau dia belum dimakan amalnya belum jalan, Pak. Belum jalan dia. Iya. Boleh minum silakan santai baik itu kira-kira. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanu wa amilus shalihat. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Kenapa itu dikatakan di awal? Kita manusia ini terkadang masih galak lalai, masih galak lupa. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu perlu selalu kita wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Sama seperti saat ini kita berkumpul di sini bersama Bapak Kapolsek kita, alhamdulillah paling tidak kita ada buah yang kita sama-sama kita dapatkan, kita untuk bisa saling mengingatkan, baik itu masalah urusan dunia ataupun urusan akhirat. Mengenai urusan-urusan ketertiban nanti bisa melapor sama Bapak Kapolsek kita, silakan ya. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala.
mungkin ini saja karena kita masih ada acara yang selanjutnya. Acara nanti kita dengarkan di sambutan dari Bapak Kapolsek dan juga kita bersama-sama ada ramah-ramah dengan beliau. Mungkin ada yang ingin menyampaikan masukan-masukan, dipersilakan. Oleh karena itu sedikit yang kami sampaikan, sekali lagi semoga dari apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita menjadi orang-orang yang insya Allah diberikan keistiqomahan dalam kita beribadah kepada Allah dan juga keistiqomahan dalam kita beramal soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Kapolsek, dengan kaki kami ditangkap tadi diberi bahaya ya. Kalau biasa juga kaki jangan laporkan sama Bapak polisi karena di sini polisi kalau bahaya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kali kita berjumpa lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Darsono, Pak Haji Sujono, Pak Seklur, Sungai Selayur, Bapak Amrullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang warga ini ya, Sungai Selayur, terus dan juga anggota Polsek Kaledoni yang saya cintai dan saya banggakan. Senang sekali pagi ini, alhamdulillah, salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau, sahabat-sahabatnya, kita doakan selalu berkah, selalu dilindungi sehingga kita bisa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di Musola Polsek Kaledoni ini. Adapun acara ini ada beberapa tujuan bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama tentu saja silaturahmi. Kapan lagi bisa saya bisa ketemu Pak Kapolsek, bisa ketemu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, warga Sungai Selayur ya. Sebagai warga di sekitar Polsek kita harus bersilaturahmi karena ya saya ini warga Sungai Selayur juga. Polseknya soalnya di Sungai Selayur kan. Nah itu terus kemudian menginformasikan juga kepada bapak-bapak ibu bahwa mengubah stigma ya, mengubah jangan kalau ke kantor polisi itu ini baik ditangkap baik, dah. Jadi dengan ada masalah baik baru ke polisi bukan, tapi dengan adanya acara ini ibu-ibu bapak bisa tahu oh ini Polsek Kaledoni ada musolanya, ada ruang reskrim, bisa buat SKCK, buat bisa SPK laporan kehilangan dan segala macam. Jadi itu tujuannya bapak-bapak ibu sekalian. Jadi jangan alergi dengan polisi ya, dengan Polsek Kaledoni silakan. Kalau memang lagi kata Pak Ustadz tadi lagi dewean daripada ngelamun di bawah pohon, nggak apa-apa main kan ke Polsek, sholat jamaah di Polsek kalau 5 waktu kan. Nah, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah kebetulan ini menjelang akhir tahun ya, mungkin dua hari lagi kita sudah akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023 yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur sehingga di tahun depan kita bisa ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memakmurkan musola ini. Mungkin kalau bapak ibu sekalian yang belum tahu, musola ini baru sekitar awal bulan kemarin, 2 minggu yang lalu diresmikan oleh Pak Kapolres. Kebetulan Pak Ustadz juga datang. Di sini dulunya musolanya nggak sebagus ini. Dulunya kecil kayak buat bedeng nggak cukup, belum cukup. Lebih bawah daripada ini, lebih bawah daripada kos-kosan.
nyaman Pak. Ya, ya. Alhamdulillah kemarin setelah kita laksanakan renovasi kurang lebih 5 bulan sudah jadi seperti ini. Tapi tidak ada artinya kalau tempatnya enak, nyaman, dingin, tapi nggak pernah ada kegiatan, kan percuma juga. Jadi alhamdulillah pagi ini Bapak dan Ibu sekalian berkenan hadir untuk meramaikan atau makmurkan usaha kita. Yang terakhir, nanti setelah ini saya mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian selaku warga sekitar Polsek. Kalau memang ada keluhan-keluhan yang mungkin bisa disampaikan, bisa kita bantu, akan kita bantu. Tapi kalau memang itu nanti di luar tanggung jawab atau di luar wewenang kita, ya pasti nanti kita akan coba sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin kalau kaitannya nanti ke Polres, ya saya sampaikan ke Pak Kapolres. Kalau mungkin Pak Camat atau Pak Lurah, ini ada Pak Seklur juga. Jadi nanti silakan disampaikan. Mudah-mudahan hari ini kesempatannya untuk warga Sungai Selayur, mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa kita laksanakan lagi untuk kelurahan yang lain, ya kan. Ini kan kita ada 5 kelurahan. Ini kebetulan menjadi pertama kelurahan Sungai Selayur selaku yang paling dekat dari Polsek. Mudah-mudahan ke depan bisa berlanjut, bisa kita undang lagi warga-warga lain dari kelurahan lain, sehingga tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi di awal bisa tercapai semuanya, dan masyarakat bersama dengan Polri itu terjalin silaturahmi yang baik, saling melengkapi, saling membantu. Saya rasa itu sambutan dari saya selaku Kapolsek. Kayaknya yang piring belakang udah habis, jadi udah habis, jadi udah cukup kayaknya sambutannya. Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian, silakan setelah ini saya kembalikan ke MC. Kalau memang ada saran dan masukan dari Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Muslani, RT 13 RW 04, tinggal di belakang Langgar. Saya sebelum mengatakan ini, saya berterima kasih atas Bapak Kapolsek, Bapak Ustadz, dan Bapak belum paham. Karena berhubung saya hari ini tidak bekerja, jadi saya datang ke Langgar ini. Saya ingin mengatakan usulan dari RT 13. Di samping kita Polsek ini paletnya tuh ketimbun, jadi agak rendah. Jadi kapan hujan 3 jam banjir Pak. Banjir tidak tahu-tahu, 1,5 meter. Kalau masa ini belakang ini tenggelam. Jadi palet ini kita itu kalau bisa dari PT ini minta bantuan di kerumut. Nah itulah Pak. Terima kasih atas usulan saya. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak. Pertanyaannya telah kita catat. 2 lagi baru dijawab Pak Kapolsek. Ibu. Silakan Bu. Sini Bu. Perwakilan satu. Apa baik? Sampai.
Mohon maaf, saya duduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan dulu, nama saya Mas Irwan. Saya tinggal di RT 13 RW 04. Alhamdulillah sekarang memegang Masjid Nurul Falah, ketuanya saya. Dan juga saya sebagai penyuluh daripada kantor urusan agama Kecamatan Kerugan, Kapolsek. Di sini saya sudah memperkenalkan nama, tetapi Bapak Tindo Kapolsek ini belum memperkenalkan nama. Iya, jadi kita perlu ya untuk tahu siapa Kapolsek kita. Iya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, ini yang Pak. Iya. Jadi itu Bapak. Jadi saya selaku penyuluh agama daripada Goa Kalidoni itu mengharapkan kiranya jangan, ini kelihatan musola sudah bagus Pak, sangat bagus. Kalau boleh saya mengusulkan yang pertama yaitu di mana di RT ini, di sekitar ini ada majelis taklim. Nah, bagaimana kalau seandainya seminggu sekali, karena ini sudah bagus, kami mohon untuk diizinkan untuk mengisi musola An-Nur ini, karena cahaya An-Nur cahaya. Jadi kalau seandainya memang ini cahayanya mau keluar Bapak, kita siarkan untuk dalam ibadah, dalam agama. Dan juga ini sudah bagus karena apa? Kalau musola sudah bagus dan tidak ada isinya, ini saya kira nol nilai. Iya. Jadi untuk mempererat daripada warga yang ada di sekitar ini, biar tidak apa-apa seminggu sekali diadakan majelis taklim. Ketuanya sudah saya, ini Ibu Yeni kalau tidak salah Yeni. Nah ini mohon diizinkan karena kami juga terus terang Pak sebagai dai kota, itu Ustaz Darsono sebagai dai kota sama dengan saya. Jadi kami disiarkan setiap ahad subuh-subuh kita, kalau perlu kita isi setiap ahad asuh. Itu saja mungkin Bapak. Mohon diperkenalkan Bapak bila perlu Pak pasang apanya banner di tengah-tengah itu bahwa ada Kapolsek yang memang benar-benar tulus dan ikhlas terhadap warganya. Terima kasih. Saya lagi mohon maaf kepada bapak-bapak saya yang ada di sini dan ibu sekalian ini apabila ada kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun apabila kita boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, satu lagi. Ibu-ibu perwakilan. Bu Yeni mana ketua? Ada ketuanya. Kami persilakan Ibu Ketua dari Majelis Taklim Darussalam untuk menyampaikan curhat atau masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yeni Fauzia. Kebenaran Pak Kapolsek kita anggota KPP 3 Kalidoni bersama Pak Iwan juga. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di sini dan kenal dengan Bapak Kapolsek, meneruskan pembicaraan Bapak Mas Irwan. Kalau diadakan pengajian, alangkah baiknya kalau ibu-ibu Bayangkarinya menjadi binaan warga di sini. Ya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pertanyaan. Jadi ada 3 ini Pak Kapolsek pertanyaannya. Yang